Haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Buka bersama-sama saya di 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Banyak anak-anak Tuhan yang sesat dan kehilangan pegangan di musim ini. Kita udah lihat banyak contohnya. Saya memakai kata kita mungkin sama-sama pernah lihat juga. Saya menyaksikan beberapa orang yang menyerah dan keaslian atau keabsahan daripada iman kita terlihat pada saat-saat ini, pada musim-musim ini. Dan banyak orang yang kehilangan pegangan, yang ada yang sampai meninggalkan keluarganya. Dan ini terjadi dalam jemaat hamba Tuhan, dan ini terjadi di sekeliling saya. Saya tahu dan saya sempat konseling beberapa orang juga. Supaya kita tidak kehilangan arah, kita tidak sesat, dan kita tidak kehilangan pegangan, gitu ya. Alkitab mengatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau tidak mau sesat, kalau tidak mau hilang, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Anak kecil, kalau tidak bertumbuh, gampang tersesat. Dideketin sama orang asing, diajak pergi, bisa hilang itu anak. Karena masih kecil. Karena belum bertumbuh. Makanya sering kali anak kecil dikasih tahu gini, kamu jangan ngomong sama orang asing atau orang yang kamu tidak tahu. Dan banyak kasus di mana anak yang hilang atau dicuri dan lain sebagainya. Jadi makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kamu mau tidak sesat hidupmu, kalau kamu supaya tidak kehilangan peganganmu, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuhlah di dalam prinsip kasih karunia. Injil kasih karunia. Banyak Injil-Injil dalam tanda kutip yang ditawarkan di dunia ini, Injil macam-macam lah. Salah satunya Injil kemakmuran. Saya setiap hari menulis renungan, kalau Bapak Ibu nggak punya renungan, bisa masuk ke YouTube channel saya, setiap jam 6 pagi ada renungan tulisan di situ. Setiap kali saya membahas tentang Injil kemakmuran, saya tidak pernah menulis Injil itu dengan huruf besar, pastinya dengan huruf kecil, karena nggak ada Injil kemakmuran. Dan itu yang terjadi pada saat-saat ini, di zaman pandemi ini, banyak gereja yang mungkin kehilangan income dan lain sebagainya, mulailah terjadi pengajaran-pengajaran yang banyak menyesatkan anak-anak Tuhan. Saya percaya di sini nggak ada yang bisa disesatkan ya. Semuanya udah bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Yang dilakukan begini. Saya seperti biasa tidak akan pernah menyebut nama dan menyebut nama gereja. Tapi saya mau memberitahu bahwa ada pengajaran seperti itu di sosial media. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau sama Tuhan jangan pelit-pelit, nih ngomongin uang. Bahkan disebut angkanya, nominalnya. Kalau Bapak Ibu pelit-pelit sama Tuhan, nanti kalau terjadi apa-apa, saya yang diketelpon-telepon hamba Tuhannya, katanya gitu. Jadi kasih sama Tuhan jangan pelit-pelit supaya Bapak Ibu sehat, supaya Bapak Ibu rumah tangganya awet-awet aja. Jemaat yang tidak bertumbuh, komen di bawahnya, karena saya mau tahu dan saya lihat. Siapa pendeta? Kami akan berikan untuk Tuhan supaya kami sehat. Kami akan beri kepada Tuhan, uang ya, bicara uang nih, supaya kami dilindungi. Ini adalah contoh-contoh orang yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi gampang sesat. Banyak orang Kristen pun di Indonesia, karena Indonesia ini banyak klinik-kliniknya juga, suka dengan firman-firman seperti itu akhirnya. Seolah-olah saya akan dapat jawaban besok. Saya tidak salahkan firman Tuhan yang mengatakan, tapi ini juga tetap harus berhati-hati. Makanya kenapa banyak yang nonton. Apa yang Tuhan katakan tentang 2022 misalnya. Oh rame yang nonton. Tetap harus diuji. Saya tidak mengatakan Tuhan gak bicara sama orang itu. Tetap harus diuji. Tapi
banyak sekali pengajaran-pengajaran seperti itu diminati banyak orang. Karena orang pengen tahu apa yang terjadi. Yang saya selalu ajarkan adalah ketika kita mengerti siapa Tuhan kita akan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena saya tahu di hari besok dia sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi saya. Selesai udah. Saya tahu bahwa dia sedang merangkaikan perkara yang indah bagi saya dan saya akan tenang aja di dalam hadirat dia. Saya nggak akan sibuk-sibuk sampai ketakutan dan lain sebagainya dan akhirnya saya tersesat. Saya mau beritahu ini supaya hati-hati di dalam proses bertumbuhnya. Banyak orang bertumbuh makannya salah. Ketika makannya salah akhirnya apa? Jadi sakit. Makanya banyak orang yang sakit rohani. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 mengatakan begini. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saya waktu baca ayat ini pertama kali saya pikir oh ini rancangan manusia, rancangan saya di dalam pikiran saya dan saya harus jadi orang yang pandai supaya saya tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup saya dan lain sebagainya. Ternyata artinya begini. Rancangan di dalam ayat ini artinya etsah bahasa aslinya, itu artinya adalah petunjuk, pedoman, pewahyuan firman Tuhan. Yang pernah kita dengar, yang pernah mungkin kita baca di dalam renungan Alkitab dan lain sebagainya. Kemudian itu seperti air yang dalam yang ada di dalam kita, di dalam hati kita, di dalam rohnya kita. Nah, orang yang pandai itu bahasa aslinya adalah tabun. Dan itu artinya pertama kali waktu saya baca, saya bingung sendiri. Karena artinya adalah orang yang cakap berargumentasi. Saya bilang apa ya Tuhan maksudnya? Menggali dan menggali lagi ternyata begini artinya. Gini, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru itu rohnya. Tubuhnya tetap sama. Saya waktu lahir baru tahun 98, waktu lihat kaca besoknya, tetap aja gak ada rambutnya. Tubuhnya tetap sama, ya. Tubuhnya nanti dapat tubuh yang mulia sama Tuhan. Jiwanya, tubuh jiwa dan roh ya, jiwanya in progress, under construction setiap hari. Kita diubahkan Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang lahir baru adalah rohnya, makanya sepertiga daripada kita sudah lahir baru. Nah, ketika Tuhan memberikan pesannya, kemudian memberikan imannya, kemudian memberikan nilai-nilai firman Tuhan, itu tertanam di dalam rohnya manusia. Nah, kata pandai, cakap berargumentasi, itu maksudnya adalah gini, ketika saya diperhadapkan dengan sebuah keputusan, saya sebagai manusia, hidupnya dikuasai selalu sama jiwa saya yang ada emosinya, ada pikiran saya, sama ada kehendak saya. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa pikiran, emosi, dan kehendak saya ini nggak penuh sampah? Waktu saya bertobat tahun 98, itu udah bertahun-tahun hidup saya udah penuh sampah lah, sampah dunia. Dan waktu sekarang pun ini juga, kita juga tetap aja melihat dan mendengar banyak sampah yang ada di dunia ini. Nah, waktu saya lahir baru tahun 98, roh saya itu kan lahir baru, umurnya masih sangat muda. Lebih muda daripada jiwanya. Kalau saya nggak kasih makan rohnya, nggak akan dewasa. Saya akhirnya hidupnya nggak dipimpin sama roh. Dipimpin sama jiwa saya yang penuh sampah. Makanya orang bertobat belum berarti dia lepas atau dia bebas dari segala sesuatu kebiasaan buruknya. Paham atau paham? Jadi akhirnya kata argumentasi itu orang yang pandai adalah orang yang ketika diperhadapkan dengan sebuah keputusan, dia cakap bahwa iya ya, kalau keinginan saya, kalau pikiran saya, kalau kemauan saya mau melakukan itu. Tapi saya tahu itu salah. Karena yang benar yang sudah disiratkan sama Tuhan, yang menjadi etsah dalam hidup saya, menjadi pedoman, menjadi firman yang saya pernah dengar, yang tertanam di dalam roh saya, itu seperti itu. Jadi saya harus mengambil keputusan seperti itu. Saya harus dipimpin sama roh. Itu orang pandai. Karena pribadi yang paling sering bicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Makanya pergumulan manusia paling berat bukan lawan iblis, lawan diri sendiri.
Makanya kenapa ketika firman-firman yang sudah ditaburkan dan terbenam di dalam kita, ada kok di dalam kita sebenarnya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan, menjadi orang pandai, menjadi orang yang tabun, supaya setiap hari saya bisa mengambil keputusan yang benar. Dan kata menimba itu artinya dalah. Dalah itu letterlek artinya. Mengambil sebuah ember dan mencelupkan kedalaman dan kemudian menarik ke permukaan. Itu artinya. Jadi ayat ini mengatakan dengan bahasa yang sederhana adalah saya harus cakap setiap hari untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah saya dengar atau saya lihat. Dan saya cakap mengambilnya dari kedalaman sampai ke permukaan dan saya membiarkan roh dari Tuhan menguasai hidup saya. Itu namanya orang dipimpin sama roh. Itu namanya orang dikuasai sama firman. Orang tahu firman banyak. Orang dikuasai firman itu dikit. Itu maksudnya ayat ini. Luar biasa. Luar biasa. Karena pikiran kita ini bisa membuat kehancuran di mana-mana. Sampai-sampai dikatakan pikiran manusia itu lebih dahsyat daripada komputer. Contoh, Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba ada kayak deja vu gitu. Kayaknya gue pernah ke sini. Ada kemungkinan besar kita pernah mimpi tentang ruangan itu. Atau kita pernah ke situ kita lupa. Atau kita pernah ke ruangan itu yang mirip seperti itu. Dan pikiran kita ngingetin kita, itu dahsyatnya pikiran kita loh. Terus ada juga orang-orang yang puluhan tahun yang lalu pernah disakiti di masa lalunya. Dan itu terbenam di dalam kehidupannya dia. Dan gak pernah dibereskan. Satu hari ada orang yang tiba-tiba menyinggung perasaan dia, kemarahan yang terbenam itu karena luka yang dulu keluar lagi. Dan akhirnya menghantui dia baru sadar, gila ya gue jadi orangnya jadi pemarah gini ya. Cepat tersinggung ya. Itulah jiwanya manusia. Makanya kalau nggak dikuasai sama firman bahaya. Sesat. Tanpa disadari dia nggak sadar bahwa dia nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuhnya itu maksudnya apa? Bertumbuh secara rohaninya. Sekali lagi ya, waktu kita lahir baru, yang lahir baru rohnya, berarti rohnya lebih muda usianya daripada jiwa kita yang udah penuh dengan sampah. Dan plus selagi kita berjalan mengikuti Tuhan, jiwa kita ini terus menyerap hal-hal yang salah terus dari dunia kan. Semua pasti punya WhatsApp group. Dan pasti ada 1-2 orang yang demen banget dari pagi sampai malam, ngasih beritanya yang buruk semua. Ada kan? Sampai-sampai saya satu hari saya bilang gini, jadi adalah beberapa hari lalu tiba-tiba teman saya ini yang penuh dengan energi ngasih berita-berita buruk, dia bilang gini, kasus di Jakarta naik berapa hari yang lalu. Saya ini orang statistik, saya suka angka. Dan saya memperhatikan angka tiap hari. Saya suka angka seperti kasus COVID-nya saya liatin berapa gitu. Jadi kalau ngomong sama saya tahu. Saya bilang gini sama dia, bro, lo tahu nggak yang naik itu cuma 2 orang, 2 kasus. Dimasukin di media supaya jadi euforia, supaya orang baca medianya. Jangan dong diposting-posting kayak gitu. Lo tahu nggak kasus di Indonesia sekarang per berapa hari lalu udah 19.000. Udah lebih rendah dari Singapura, kenapa itu lo nggak posting? Lo tahu nggak dari 580.000 kasus aktif berapa bulan yang lalu, sekarang tinggal 19.000. Kenapa nggak itu yang lo posting? Kenapa lo punya energi untuk cari-cari berita kayak begitu? Habisnya ngeri bro, jelas itu ngeri, makanya lo baca dulu. Sosial media lo tuh adalah mimbar lo ayo dong kasih firman Tuhan yang benar, kasih kata-kata yang benar. Itu terjadi di mana-mana. Makanya di 2 Petrus dikatakan Lot itu orang yang benar karena nggak jaga mata sama telinga, jiwa yang benar tersiksa. Karena sampah yang masuk. Nah kalau kita kasih makan jiwa terus, rohnya nggak dikasih makan, yang bertumbuh jiwanya, rusak kita. Itu sebabnya ayat yang berikut ini mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14. Firman Tuhan katakan begini. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya waktu baca ayat ini saya pikir, ini buat orang dunia. Bukan. Tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ternyata banyak orang Kristen yang duniawi. Akhirnya tidak bisa menerima kebenaran. Akhirnya apa? Kebenaran itu baginya adalah sesuatu kebodohan. Karena nggak paham. Contoh. Saya diajak ke galeri lukisan sama teman saya. Dan dia bilang, lu lihat tuh lukisan. Harganya 1 M. Hah? 1 M? Saya nggak ngerti lukisan. Bagi saya itu cuma coret-coretan doang. Saya bilang, itu kan cuma coret-coretan doang. Dalam hati saya, gue juga bisa coret-coret kayak begitu. Dia bilang, lu kalau lihat lebih dalam bro, itu lo bisa lihat itu artinya luar biasa. Artinya gini-gini, saya lihat lebih dalam lagi, pusing saya. Saya nggak ngerti lukisan. Terus dia bilang gini, lu tahu nggak ada yang beli nih? Udah ada yang beli? Oh, udah laku? Iya, ada yang beli 1 M. Bagi saya, itu kebodohan. Karena apa? Saya nggak ngerti lukisan. Tapi yang ngerti lukisan, itu sesuatu yang luar biasa. Semua dari kita punya hobi masing-masing. Saya kolektor pesawat. Saya punya 350 kalau nggak salah pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Kayak banget hamba Tuhan ya, Garuda ya sampai segitu fleetnya. 350, mainannya. Diecast segini-segini. Karena apa? Saya suka dunia aviasi. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, saya udah jadi pilot kali. Saya punya sertifikat dari Boeing. Kalau sampai pilotnya sakit perut, nyuruhin saya untuk landingin pesawat, bisalah. Saya punya sertifikat dari Boeing 737, oke saya pernah diuji sama pilotnya Boeing. Karena suka pesawat. Nah saya koleksi skala 1/400 diecast segini-segini. Saya punya tuh pesawat-pesawat dari zaman dulu. Teman-teman di komunitas saya bilang gini, lu adalah salah satu kolektor pesawat maskapai Indonesia yang terlengkap di Indonesia. Karena saya punya tuh pesawat Borak, Mandala, Sempati zaman dulu. Yang millennials pada bingung, apaan sih tuh? Gitu. Adalah pokoknya pesawat zaman-zaman dulu. Masih baling-baling, saya punya tuh. Saya lagi punya airport juga. Mainan, jangan kaget. Ya ini mainan semua. Jadi ntar kalau airportnya udah jadi, ada lampu-lampunya, semuanya udah dibuat, kita peresmian airport baru, tumpengan. Ada lucu banget gitu loh. Dan itu ketika saya beli itu, boxnya gak boleh hilang. Karena dicetak cuma 100, unlimited edition. Kenapa? Karena setelah dibeli, 1 tahun lagi harganya bisa berkali-kali lipat. Apalagi kalau pesawatnya udah zaman dulu. Itu detail banget buatnya. Seperti aslinya. Jadi kalau di aslinya itu catnya ada yang lotok, itu waktu dibuat juga begitu sama persis. Makanya luar biasa detailnya. Makanya jadi collector item. Nah, saya cerita gini kan saya punya passion, gairah kan, karena saya ngerti. Yang dengar pasti gini, ngapain sih? Kayak gituan di koleksi. Beda kan? Kayak gue dong koleksi biawak gitu. Kan banyak, ya kita kan punya hobi masing-masing. Bagi saya itu kebodohan, ngapain lo koleksi biawak? Keren lagi bro, gila bersisik-sisik, ngeri banget. Tapi bagi saya kebodohan karena saya gak paham. Bagi orang duniawi, yang pikirannya duniawi, yang rohnya gak dikasih makan, kebenaran firman Tuhan kebodohan. Contoh, selama pandemi ini, banyak yang datang ke saya, minta konseling lah, apalah. Terus ketika ngobrol sama teman saya yang pasangan gitu ya, yang minta di konseling. Saya kasih tahu, Pak, Bu, udahlah ampunin aja pasangannya, istrinya atau suaminya. Udah minta maaf aja duluan, enak aja Pak. Bukan saya yang salah. Bu, Ibu tahu nggak, Pak, Bapak tahu nggak firman Tuhan mengatakan begini, saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihimu, bukan sama seperti pasanganmu mengasihimu, bukan. Itu kebenaran loh. Tapi bagi mereka kebodohan. Enak aja Pak, yang salah juga dia yang duluan, enak aja saya minta maaf. Emang saya salah? Bukan gitu. Bapak Ibu minta maaf duluan ke dia, menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang lebih dewasa daripada dia. Bukannya berarti Anda akhirnya menyerah dan lain sebagainya dan Anda tidak punya harga diri. Justru Anda punya integritas yang luar biasa. Anda saling mengasihi karena Kristus mengasihimu dulu.
Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Akhirnya itu jadi kebodohan. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu hampir semuanya berlawanan dengan nilai dunia. Dan bagi kita kebodohan. Apalagi ngomong sama orang dunia. Saya udah terlalu banyak teman-teman yang udahlah yang dari kelompok relativisme, kelompok sekularisme yang udah pokoknya semuanya udah dianggap biasa. Nonton Netflix, nonton apalah segala macam, unsur LGBT udah dimasukin ke situ. Karena apa? Dianggap mau diarahkan ke narasi yang dianggap biasa. Gitu loh. Makanya Superman kemarin keluar disiarin di CNN. Superman-nya biseksual. Mau ditawarkan kepada generasi berikut, itu biasa. Itu relativisme. Makin banyak orang yang lakuin, berarti oke. Ngeri kan? Itu dengan gampangnya orang tersesat langsung. Dengan sangat mudah, karena gak bertumbuh. Ibrani 4 ayat 2 mengatakan begini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi percuma, kebenarannya dikasih percuma. Dan saya mengucap syukur ya kepada Dr. Lukas yang menulis kitab Lukas. Dia menulis ayat ini yang harusnya membuat kita terbangun dari hal ini, hari-hari ini. Terbangun dengan prinsip ini karena dia menulis begini di Lukas 2 ayat 52. Yesus sebagai manusia juga bertumbuh secara rohani. Dia mengikuti hukumnya manusia. Jadi Lukas 2 ayat 52 mengatakan begini, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he became stronger and stronger sampai kepada pengenalan akan Bapaknya. Karena secara manusia. Kalau sampai dia aja bertumbuh secara rohaninya. Apalagi kita. Itu sebabnya Daud mengatakan begini kepada jiwanya. Daud ngomong gini dan saya suka sekali ayat ini. Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini luar biasa. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Maksudnya gini, dia ngomong sama jiwanya. Jiwanya yang penuh dengan keinginan-keinginan dia. Dia lagi mau matikan keinginan pribadinya, dia katakan gini, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku, menenangkan dan mendiamkan keinginan dagingku. Karena aku lagi dalam proses sapih. Sapih itu berarti melepaskan ketergantungan akan susu, ketergantungan sama sumber yang salah, yang membuat aku terus tidak bertumbuh. Itu menyapih artinya. Bayangin loh, dia ngomong sama jiwanya sendiri. Aku mau menyapih supaya aku bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya di 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan begini. 1 Korintus 3 ayat 1. Aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini Paulus lagi bicara sama orang-orang jemaat di Korintus karena gak dewasa-dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, yang rugi siapa kita? Kalau Tuhan masih bicara sama kita seolah-olah kita anak kecil, banyak perkara-perkara besar yang harusnya dititipkan dalam hidup ini gak jadi. Ditunda sama Tuhan. Harusnya ada perkara besar, tanggung jawab yang lebih besar lagi aku mau titipkan dalam hidupmu. Tapi kamu masih kecil. Kita kalau ngomong sama anak kecil gimana? Gini kan. Halo, namanya siapa? Iya gak? Mau Tuhan ngomong sama kita begitu? Halo, kamu ngapain hari ini belajar firman Tuhan ya? Bahasa kepada anak kecil gak bisa saya pakai sama istri saya, gak bisa. Halo sayang, kamu ngapain aja sepanjang hari? Dia bisa kaget, kamu dari Bekasi kok jadi aneh begini pulangnya. Gak bisa, bahasa sama anak kecil, bahasa untuk anak kecil, bahasa sama orang dewasa beda. Itu yang Paulus maksudkan. Berarti kalau kita masih kayak begitu, kita secara rohani Tuhan masih ngomong sama kita kayak gitu.
Terus anak kecil kita mau kasih perkara-perkara besar, nggak bisa. Anak saya yang laki suka Lego. Waktu dia bertumbuh dewasa, kalau mau beli Lego, itu kan ada boxnya, ada umurnya. 4 sampai 6, ya belinya sesuai sama umurnya dia. Dedi aku mau yang itu dong, yang 16 tahun plus, nggak bisa lah. Umurnya masih segitu, ya hancur Legonya. Tuhan juga gitu. Banyak perkara besar yang dia mau titipkan, dia tunggu kita dewasa. Makanya Paulus ngomong gitu, aku nggak bisa ngomong sama kamu. Secara dewasa nggak bisa. Udahlah iyain aja deh. Makanya kalau ada orang kadang-kadang argumentasi dan lain sebagainya, saya suka dalam hati, ya udahlah diamin aja deh. Gak bisa ajak diskusi dewasa, karena bagi dia firman Tuhan kebodohan udah. Enak aja nggak bisa dong. Ya udah dia terserah deh. Gitu akhirnya. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil hidupnya, ketaatannya itu dengan kondisi. Saya mau taat supaya saya dapat mainan dari papa saya. Itu anak kecil. Orang-orang Kristen banyak yang seperti begitu, di sini nggak ada pasti. Saya mau taat supaya saya dapat berkat daripada Tuhan. Tadi sebelum ini kita bahas tentang berkat. Nggak ada tuh hubungannya sama materi. Yang dikejar-kejar itunya. Saya mau taat dengan kondisi. Padahal saya harus taat untuk memproteksi hidup saya. Seorang teman saya ada di sebelah saya di mobil, masuk ke kompleks perumahan, seatbeltnya dicopot. Saya bilang, kenapa dicopot seatbeltnya? Kan udah gak ada polisi. Lah, lu pakai seatbelt ngapain buat dilihat polisi? Buat keselamatan lu. Lu tahu nggak? Statistik mengatakan bahwa kecelakaan paling banyak tuh radius 5 kilo dari rumah. Oh ya, oh serius lu, serius. Ya ketakutan. Itu buat keselamatan lo, bukan dilihat polisi. Anak kecil begitu. Anak kecil hidupnya dengan kondisi. Nah, pernah nggak kalau kita pikir-pikir ya, kalau anak kecil bisa memilih orang tua, dia akan pilih orang tuanya yang mengikuti keinginannya dia. Pastinya gitu. Dan pernah nggak dengar anak kecil ngomong gini, Mami, Papi, aku mesti tidur jam 8 malam, oke? Karena kalau tidur banyak, itu sehat bagi tubuhku. Ada nggak anak kecil ngomong gitu? Nggak ada. Ada disuruh tidur susah banget. Mami, Papi, besok aku minta menu di rumah, brokoli sama wortel rebus, karena itu sehat bagi tubuhku. Nggak ada anak kecil ngomong gitu. Mami, Papi, besok KFC ya, besok donat ya, besok nasi goreng ya, pakai babi kalau punya yang banyak ya. Itu anak kecil. Nggak ada anak kecil ngomong, brokoli rebus ya besok Mami, itu sehat bagi saya, aku lagi keto. Nggak ada anak kecil ngomong gitu. Mami, Papi, katanya intermittent fasting itu bagus loh. Aku mau fasting dulu ya, aku nggak mau makan dulu 6 jam atau 12 jam. Itu sehat loh bagi aku katanya. Nggak ada. Anak kecil semuanya tentang keinginannya dia. Saya percaya di sini nggak ada yang anak kecil ya, semuanya dewasa rohani. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan begini. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan begini. Ia menjawab, ya ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa ini, saya mau bagikan 2 ayat terakhir ini supaya kita ngerti. Ketika manusia dulu dibuka sama Tuhan, makanya bertumbuh di dalam kasih karunia toh. Ketika dulu dosanya dibuka, manusia ketakutan. Kejadian 3 ayat 10. Karena gini, di dalam perjanjian lama semuanya serba fisik. Telanjangnya telanjang fisik. Bait Allah yang sakral fisiknya. Sekarang enggak, bait Allahnya sini. Semua serba fisik. Dulu pengorbanan, ada mesbah, terus tabernakel Musa, kemah suci gitu kan, bait Allah dan lain sebagainya. Sekarang nggak direken sama Tuhan. Tuhan mengatakan begini, sekarang hidupmu tanpa ketaatan, pengorbananmu nggak ada artinya. Semuanya dimasukin ke sini. Nah dulu, waktu pertama kali jatuh dalam dosa ini terjadi. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia rasa tertuduh. Perhatikan prinsip ini di dalam pertumbuhan kasih karunia. Tuhan tidak menuduh, Tuhan menginsafkan. Jadi kalau ada yang terbuka di hadapan Tuhan, kalau ada rasa tuduhan, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak menuduh. Tuhan menginsafkan dengan kasih karunia digandeng sama Tuhan. Makanya kalau parenting, kalau sedang mendewasakan anak kita, kalau mengikuti cara itu luar biasa.
Kalau anak-anak saya waktu masih kecil, ketika mereka melakukan kesalahan, yang saya lakukan adalah saya begini sama mereka. Dek, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu gak lakukan itu lagi? Tanpa dia sadari, dia langsung sadar bahwa Dedinya is on my side. Papiku, papaku, mamaku ada di pihakku. Sama seperti Tuhan mengatakan aku ada di pihakmu. Saya gak pernah begini, kamu nih, jangan gitu, kamu tuh ngawur jering. Saya gak pernah gini. Itu kasih karunia. Apa yang aku bisa buat supaya kamu gak lakukan itu lagi? Apa yang harus aku lakukan supaya kalau kamu melakukan itu lagi, kita setuju. Punishment-nya apa? Dad, kalau sampai kejadian lagi, misalnya ya, Dedi ambil deh handphone aku. Sebulan, atau enggak aku gak boleh main ini, atau enggak aku begini. Grounding namanya. Ketika terjadi lagi, dia akan sepakat sama saya. Dad, aku kan udah janji, ya udah nggak apa-apa ambil aja. Dia sakit hati nggak sama saya? Enggak. Dia takut nggak sama saya? Enggak. Dia menghormati saya. Itu yang Yesus lakukan. Makanya dulu di perjanjian lama, imam besar sebelum masuk ruang suci bersih-bersih dulu. Sekarang nggak gitu. Pak, saya lagi berdosa, Pak. Saya nggak berani, Pak, datang ibadah. Emang kenapa lo sambar halilintar apa lo? Nggak ada orang bersih-bersih sebelum mandi, nggak ada. Ketika datang ke hadirat Tuhan, itu kayak kita dimandiin sama Tuhan, dibersihin sama Tuhan. There is no condemnation, Roma 8:1, tidak ada lagi penghakiman di dalam Tuhan. Karena apa? Sudah selesai, it is finished di kayu salib. Yang adalah kasih karunia, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bukan tiket berbuat dosa, bukan. Berarti saya bebas buat dosa, berarti kamu gak ngerti kasih karunia. Berarti kamu melecehkan Tuhan. Karena setiap kali dosa ada akibatnya. Bukan kutuk, tapi akibat. Kayak anak 21 tahun jatuh dalam dosa. Kemudian nangis-nangis ke saya, pengerja gereja. Pak, pacar saya hamil, Pak. Ya ampun. Tolong Pak, doain Pak. Gembala sidang belum tahu Pak. Orang tua saya belum tahu, doain apa. Bapak kan, terus dia ngomong firman Tuhan lagi karena pengerja gereja. Bapak kan tahu Pak, Tuhan maha pengasih kan? Iya. Bapak kan tahu bahwa Tuhan itu maha pengampun, betul. Bapak kan tahu Tuhan itu penuh dengan mujizat, betul. Terus kamu mau doa apa sih? Kita sepakat yuk Pak, berdoa. Berdoa apa? Mujizat terjadi Pak, besok kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jita kepalanya. Enak aja loh. Karena bingung mau ngapain. Akhirnya nggak pernah lah doa begitu, doa pemulihan dan akhirnya ketahuan, akhirnya harus nikah. Yang tadinya satunya mau sekolah, satunya lagi mau berkarir, semuanya berantakan. Dalam 3-4 tahun pernikahan mereka kesulitan ekonomi. Apakah itu kutuk dari Tuhan? Bukan, itu akibat dosa, salah lu sendiri gitu loh. Jadi jangan salah-salahin Tuhan. Pak, saya sakit Pak, ini karena kutuk dari Tuhan Pak, mungkin saya melakukan sesuatu yang salah. Bohong, itu nggak ada kayak gitu. Iblis yang membohongi kita dan memberitahu bahwa itu yang seperti itu kamu terjadi atas dirimu karena kamu buat salah. Tuhan gak kasih penyakit. Kalau anak saya teriak dari depan rumah dan baru kemarin dia misalnya dia nakal lah pokoknya, nggak dengeran sama saya. Terus tiba-tiba besoknya dia naik sepeda nih, jatuh ke got di depan rumah. Terus teriak, Dedi gitu. Saya lari gak ke depan rumah? Larilah. Atau saya di depan TV mikir gini, enak aja lo sekarang manggil-manggil gue kemarin, gue suruh lo mandi gak mau. Biarin aja lo di got sana, gak mungkin. Saya akan lari pasti, kejar dia. Itu kasih karunia. Makanya kenapa dikatakan begini, coba lihat ayat terakhir ya. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman Tuhan itu memisahkan jiwa sama roh. Jiwa kita yang penuh sama sampah dipisahkan sama roh. Biar tahu ini loh kebenaran, ini loh kebohongan. Itu firman Tuhan. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu, perhatikan ini, telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Di perjanjian lama telanjangnya fisik, di perjanjian baru telanjangnya hatinya kebuka. Makanya di Matius dikatakan begini, kalau kamu melihat wanita dan sudah menginginkannya, kamu sudah berzina.
Belum melakukan perzinahan sudah dikatakan berzina. Apabila kamu membenci saudaramu, kamu sudah sama dengan pembunuh padahal belum pernah bunuh orang. Karena ininya dibuka sama Tuhan. Arti kata dibuka atau telanjang di sini artinya trakelizo. Trakelizo itu berarti kita dibuka selebar-lebarnya dan kelihatan dalamnya. Dan itu yang harus kita lakukan setiap hari. Tuhan, aku mau bertumbuh, Tuhan buka hatiku Tuhan. Karena gini, saya gak mau lagi Tuhan hanya sekedar baca firman. Saya mau mulai dari hari ini, firman baca aku. Kalau saya hanya baca firman, besok saya lupa. Tapi kalau firman membaca aku, saya gak akan lupa Tuhan. Saya akan makin sadar. Dan ketika firman membaca aku dan aku terbuka, aku gak ngerasa tertuduh karena itu dari iblis. Aku merasa kasih karunia Tuhan melingkupi aku walaupun aku banyak salah. Dan aku diingatkan untuk menjadi lebih baik besok. Saya akan tutup dengan cerita ini. Anak saya kan masih sekolah online ya, yang kedua ya. Yang pertama udah kembali ke kampusnya, dia sekolah jauh dari saya. Yang kedua ini duduk di bangku 3 SMP. Sekolah online. Baru kira-kira 2 minggu lalu dia uji coba ke sekolahnya onsite. Baru sekali lah. Kira-kira 3-4 minggu lalu lah. Dia ujian midterm. Anak saya yang kedua ini pandai lah. Dalam semua mata pelajaran dia oke. Tapi hanya satu yang dia paling gak suka dan dia selalu struggling itu adalah matematika. Siapa yang suka matematika? Puji nama Tuhan. Gak ada yang suka. Karena saya juga gak suka. Bagi saya, anak saya sempat ngomong gini, Daddy, matematika tuh buat apa sih? Yang penting kan udah bisa nambah, kurang, jumlah, bagi, udah selesai. Ngapain tahu-tahu algebra segala macam, pusing, gak kepake juga kan? Iya sih, dalam beberapa bidang gak akan kepake. Dia pusing pokoknya. Nah, dia ulangan midterm, online ya, pakai Zoom segala macam, ujian, angkanya 58. Gak PES, karena angka yang PES-nya itu 60. Jeblok, berarti apa? Remedial. Diulang. Cuma ada 3 anak yang diulang, termasuk dia. Saya bilang sama dia, Dek, kamu belajar lagi ya, kamu tanya sama gurunya. Kamu yang kamu gak bisa, kamu tanya gitu. Dia udah bisa dilepas sendiri dan dia cukup tanggung jawab. Dan di hari dia remedial, tiba-tiba lagi remedial, dia keluar kamar, ngambil air minum. Saya bilang, loh kamu bukannya lagi remedial? Offline katanya gitu. Berarti apa? Ujian sendiri, Zoom-nya mati. Gurunya bilang udah ujian sendiri, nanti kalau udah selesai masuk lagi ke Zoom. Oh offline, oke. Jadi saya ngerti, saya masuk di otak saya nih, oh offline, oke. Bisa Dek, ya sepertinya oke sih katanya gitu. Beberapa hari setelah itu hasilnya keluar. Kita lagi mesbah keluarga malam-malam, biasa kita sharing. Anak saya ngomong, Dad, Mami, aku remedialnya jelek nih. Hah, biasanya kan remedial lebih bagus Dek. Terus kan saya juga mikir, offline kan kemarin. Dapat berapa? 43. Hah, 43? Ya ampun, jelek banget. Terus saya ngomong gini, kan offline. Terus maksudnya dia apa? Kamu kenapa gak buka buku aja? Iya dong. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya dulu suka nyontek. Naluri saya keluar. Buka buku. Gak boleh Dad, katanya gak boleh. Gak boleh, itu gak jujur. Loh, gurunya mah ngomong, enggak, itu berarti dia kasih kode. Bahwa kamu boleh buka buku. Betul dong. Saya berusaha membenarkan diri saya dong. Jadi saya di tengah-tengah nih, saya gak mau dosa, saya mau bantu anak saya, dan saya mau ngajarin sama dia. Itu kan gray area lah, itu kan di tengah-tengah, boleh lah. Gak boleh Dad, di mana-mana kalau offline kita gak boleh buka buku. Terus saya argumentasi dong sama dia. Tapi kan gurunya gak kasih tahu. Betul, itu kode namanya Dek. Di dunia sekarang ada yang istilah namanya kode. Pokoknya dia tetap sama pendirian dia. Saya penasaran. 2 minggu setelah itu ambil raportnya online. Saya tanya sama Miss-nya. Miss, itu kemarin pas lagi remedial, kan offline tuh Miss. Iya. Itu boleh Miss buka buku gitu.
Muridnya, ya nggak boleh lah Pak. Oh oke Miss, cuma mau tanya aja Miss. Saya nggak terusin, saya malu kan. Malu dong saya. Oh iya Miss, cuma mau tanya aja ya, pastiin aja Miss. Oke. Saya nggak berani, kalau saya kasih tahu gila, bapaknya ngajarin ngawur nih. Setelah itu malamnya saya peluk dia. Tahu dia bilang apa? Daddy, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nggak jujur. Saya mengalami momen terakhir Lizo hari itu. Saya dibuka sama Tuhan hati saya. Dan saya sadar Tuhan, hamba Tuhan juga manusia. Saya nggak malu kasih tahu ini. Karena saya juga bertumbuh sama seperti Bapak Ibu sekalian. Saya bertumbuh. Saya bilang iya ya. Saya mau bantu anak saya. Saya mau kasih tahu sama dia bahwa di dunia ini ada gray area, ada kode-kodean kayak gitu. Dia enggak. Dia bilang no. Dia tetap sama prinsipnya. Lebih baik aku jujur. Dan aku dapat angka jelek. Gak masalah bagi aku. Yuk kita bertumbuh supaya kita gak sesat. Ketika saya lihat dan saya dengar dia ngomong gitu, saya bilang ini. Kamu adalah calon hamba Tuhan yang luar biasa. Karena orang-orang seperti kamu kalau dipupuk dengan benar, kamu akan sulit untuk melenceng, kamu akan sulit sesat dalam hidupmu. Karena kamu selalu mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dari umur 14 tahun. Saya percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita gak sesat, kita tidak kehilangan pegangan. Dan kita lihat perkara-perkara besar terjadi. Ingat sebagai penutup, semua yang diambil sama iblis di musim ini, Tuhan sedang memperhitungkan dia akan menggantikan dengan perkara besar. Gak usah takut, ya. Persiapkan dirimu. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa, karena banyak perkara-perkara besar yang dia mau titipkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Bapak, aku percaya bahwa firman-Mu memerdekakan kami. Dan kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti Daud, kami mau mendiamkan jiwa kami. Kami mau menyapih jiwa kami ya Tuhan. Supaya kami lepas dari ketergantungan sama susu. Bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Supaya kami tidak kehilangan pegangan, supaya kami tidak sesat. Kami tidak gampang dibohongi. Ini kami Tuhan, buka hati kami. Dan kami percaya banyak perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan Tuhan sedang menunggu untuk kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku stop sampai di sini dan aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan akan bawa mereka sampai ke seberang, sampai ke ujung tahun ini dengan sehat. Bahkan masuk ke tahun depan dengan tubuh yang sehat. Keluarga mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Dan lumbung-lumbung mereka diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah